Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RSPD Klaten di channel 91,6 MHz. Bapak Ibu pendengar pemirsa RSPD Klaten, kembali di acara Dialog Pendidikan bersama SMP Negeri 1 Karangnongko di edisi Senin 9 Oktober 2023 dengan mengusung tema Giat Ibu Siti Peduli dengan B1, P5 dan Diro Bojo. Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, di kesempatan kali ini kami hadirkan narasumber yang luar biasa. Ada 3 bapak-bapak yang luar biasa hebatnya di sekolah kami. Ada Bapak Sugeng Sihono SPD MPD yang berada di tengah. Kemudian ada Bapak Iwan Budianto. Kemudian ada Bapak Wahyu Romdoni SAG. Kemudian Bapak Ibu pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, sebelumnya kami mengucapkan selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali dengan SMP Negeri 1 Karangnongko. Kemudian Bapak Sugeng Sihono SPD MPD, monggo selamat nyapa pemirsa RSPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa pendengar RSPD FM 91,6, sehat-sehat selalu, amin. Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, sebelumnya kami menampilkan profil dari SMP Negeri 1 Karangnongko berikut ini. SMP Negeri 1 Karangnongko.
Demikian profil singkat tentang SMP Negeri 1 Karangnongko yang sangat sekali menarik dengan ikon yang luar biasa besarnya, yaitu pohon beringin. Kata orang-orang di sekitar kami adalah soringin, sepertinya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk chat kami di nomor WA 085800146000 di chat RSPD Klaten dan nomor telepon 0272321070. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like di RSPD FM Klaten. Namun sebelum kita masuk ke tema, Bapak Sugeng Sihono SPD MPD selaku Kepala Sekolah, monggo untuk mengulas sedikit tentang SMP Negeri 1 Karangnongko. Terima kasih Mbak Anissa atas waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa semuanya di Kabupaten Klaten dan wilayah sekitarnya, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Karangnongko mulai tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pada waktu itu saya juga kaget, sekolah itu berada di bawah ringin yang besar sekali. Ringin yang besar sekali sehingga saya bertanya-tanya di sama Bapak Ibu guru yang ada di situ, sini tuh terkenalnya sekolah soringin gitu ya, Mbak. Betul. Maka ini perlu apa ya istilahnya di sekitar Karangnongko dan sekitarnya terkenalnya sekolah soringin gitu, Mbak. Betul. Tapi perlu diketahui para pemirsa semuanya bahwasanya SMP Negeri 1 Karangnongko itu berdiri tahun 1979 dengan luas tanahnya itu cukup luas sekali, Mbak Anissa, ya, yaitu sekitar 13.000-an lah. Di sana itu saya lihat di sertifikatnya itu sekitar 13.000. Nah, sekarang ini yang sekolah ikonnya soringin yang terletak di Desa Jagalan, Kecamatannya Karangnongko itu ada 18 rombongan belajar, yaitu terdiri dari 572 siswa ya Pak, ya, 570 siswa. Itu yang kelas 1-nya ada 6 rombel, kelas 7 ya sekarang itu 190 siswa. Kemudian kelas 8-nya juga 6 rombel, ada 192 siswa. Kemudian kelas 9-nya ini ada juga 6 rombel, ada 190 siswa. Nah, untuk mengelola para siswa itu, kita itu didampingi sebanyak 27 Bapak Ibu guru. Itu terdiri dari PNS, kemudian P3K, kemudian GTT. Juga tenaga administrasi kita ada 8. Itu. Kemudian berhubung pemerintah itu mencanangkan ada kurikulum merdeka, itu SMP 1 Karangnongko menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang kurikulum 2013 itu untuk kelas 9 sekarang ini, kemudian untuk kurikulum merdeka itu untuk kelas 7 dan kelas 8. Maka pada waktu ini saya masuk di SMP 1 Karangnongko, tentunya suatu sekolah itu untuk meningkat mutunya ya Mbak, meningkat mutu dari pendidikan yang ada di sekolah itu tentunya yang sangat berperan penting sekali adalah leadernya, pemimpinnya. Maka saya awal masuk di SMP 1 Karangnongko itu saya harus mempelajari dulu dengan model analisis SWOT saya yang biasa saya terima, itu adalah cari apa toh kekuatannya yang ada di SMP 1 Karangnongko itu apa. Yang pertama itu saya cari kekuatannya apa. Kemudian yang kedua saya cari kelemahan apa yang ada di SMP 1 Karangnongko. Kemudian yang ketiga itu saya cari peluangnya kira-kira apa yang bisa dikembangkan dan seterusnya, dan ancaman apa
Itu yang saya pertama kali saya lakukan pada waktu saya datang di SMP Soringin itu, Mbak. Soringin. Yang terkenal di SMP 1 Karanglo. Untuk sementara itu profilnya itu dulu, Mbak. Terima kasih. Profilnya sangat luar biasa nggak Pak? Iya. Ikonnya adalah Soringin. Ringinnya yang besar sekali, sangat-sangat besar. Kemudian sebelumnya kita masuk ke tema sekarang. Yang pertama, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa toh Ibu Siti Peduli? Monggo Pak Sugeng. Oh, iya. Ibu Terima Siti. kasih Mbak Anissa. Mungkin ini para pemirsa semuanya itu mesti bertanya-tanya apa atau itu Ibu Siti Peduli begitu Ya, ya. betul. Nah, pada waktu awal sudah tak ceritakan di profil tadi, kita mencari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya itu, saya terus berpikir, pertama kali yang dilakukan di sekolah itu tentunya melihat adanya visi dan misi daripada SMP Negeri 1 Karangnongko sebelumnya. Maka pertama kali saya awal di situ, saya dari analisis yang saya katakan itu tadi di awal, saya akan mulai berpikir bahwasanya, oh ini visinya dulu, yang saya harus benahi dulu visinya, karena kita punya 2 kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Bagaimana bisa menyatu visi itu gitu. Nah, bahkan saya tanya pada salah satu guru di SMP 1 Karangnongko, visinya SMP 1 Karangnongko itu apa gitu. Ternyata banyak Bapak Ibu yang saya tanya itu tidak hafal. Terlalu panjang. Oh, terlalu panjang. Acara bendera hari Senin itu awal saya masuk dengan adanya analisis SWOT yang saya lakukan, itu ternyata saya tanya pada para siswa pada waktu acara visi SMP 1 Karangnongko itu apa? Tidak ada yang jawab sama sekali. Inilah kesempatan saya. Oh, berarti kita harus visi yang kita wujudkan harus semua tahu dulu. Intinya harus semua tahu dulu untuk apa pijakan bekerja, baik itu oleh gurunya, oleh siswanya, oleh orang tuanya. Dari visi itu nanti bisa untuk berpijak, bekerja untuk mencapai cita-cita di lulusan, untuk mencapai cita-cita lulusan SMP 1 Karangnongko mau dibawa kemana gitu. Nah, pada waktu itu mohon maaf, itu saya memberikan suatu Google Form kepada teman-teman Bapak Ibu guru untuk pengennya itu apa atau lulusan SMP 1 Karangnongko itu pengennya apa gitu. Pada waktu itu ternyata Bapak Ibu guru itu mengisi di Google Form itu pengennya SMP 1 Karangnongko itu terangkum, sudah terangkum, dan kita putuskan secara bersama itu adanya ini loh, visinya pengennya guru-guru SMP 1 Karangnongko itu terwujudnya ini. Oh, ternyata banyak dari bapak ibu guru mengisi, yaitu yang pertama adalah beriman. Pada waktu yang kedua banyak yang mengisi adalah berbudi pekerti. Kemudian ada yang mengisi berprestasi, kemudian kreatif, dan peduli lingkungan. Nah, itu dari itu saya rangkum, kemudian istilahnya supaya sesuai dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Karena sekarang di kurikulum Merdeka gembar-gembornya yaitu profil pelajar Pancasila. Maka juga visi yang sudah diinginkan oleh Bapak Ibu guru semuanya itu saya harus juga bisa mensinkronkan dengan yang 2 kurikulum tadi, harus ada di ciri-ciri pelajar Pancasila. Maka dengan saya lakukan musyawarah mufakat dengan Bapak Ibu guru dulu, ternyata bagaimana ya Bapak Ibu kita supaya kita tuh hafal loh visi kita. Mosok kita akan mewujudkan tidak hafal visinya, maka itu kita hafal visinya. Nah, untuk akronim visi itu lebih mudah kan gitu. Kita mudah menghafalkan dan dihafalkan siapapun akan lebih mudah untuk mencapai visi itu, hafal visi itu. Orang kalau sudah hafal visi, otomatis dia akan melaksanakan visi itu, Mbak Nisa gitu. Maka
sebetulnya Ibu Siti Peduli itu adalah akronim. Akronim dari visi SMP 1 Karanongko, yaitu beriman, berbudi pekerti, berprestasi, kreatif, dan peduli lingkungan. Ini sudah sinkron dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Ya, itu jadi pelajar Pancasila kan ada 6, sudah di situ sudah terangkum di situ. Ya, betul. Ya. Selanjutnya Pak Sugeng yang jadi PR. Jadi PR. Bagaimana cara mensosialisasikan terhadap siswa-siswa kita yang luar biasa banyaknya nih kok. Dari model yang A, model B, model C. Tidak setiap anak mengingat. Oh, gitu. Jangan ya. bikin akronim dulu tadi. Bapak Sugeng bikin akronim, tetapi kadang-kadang anak-anak juga suka lupa. Bagaimana mensosialisasikan terhadap siswa tersebut? Oh iya, terima kasih Mbak Anissa. Sebelumnya mohon maaf, untuk akronim ini saya tidak otoriter Mbak, tidak otoriter untuk membuat akronim. Tapi saya juga membuat sejenis Google Form, saya sampaikan semua pada stakeholder sekolah. Itu ternyata yang paling banyak itu Ibu Siti Peduli. Maka ya ini kita putuskan untuk akronim visi kita adalah Ibu Siti Peduli. Nah, tadi Mbak Nisa, bagaimana cara sosialisasinya? Yang pertama, yang saya sosialisasi yang pertama itu adalah saya lapor dulu kepada komite sekolah. Pak, ini saya mohon maaf untuk visi SMP 1 Karanongko itu mau saya revisi karena ada 2 kurikulum yang tadi 13 dan sama itu ternyata dari komite sudah oke Pak silahkan begitu. Terus saya mulai yang pertama saya sosialisasi adalah Bapak Ibu Guru dulu. Karena apa? Saya kok harus sosialisasi pada Bapak Ibu Guru dulu. Karena awal saya masuk kok banyak Bapak Ibu Guru nggak hafal visinya. Maka harus ini saya wajibkan Bapak Ibu Guru itu harus hafal visinya. Iya, Mbak, harus hafal itu. Ternyata alhamdulillah yang pertama itu selesai pada Bapak Ibu Guru dalam waktu 5 menit tidak nyampe udah hafal semua. Itu luar biasa. Berarti memang itu untuk pegangan. Berarti memang kemarin harus ada akronimnya itu. Langsung mengena. Iya, langsung mengena gitu. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu Guru langsung bisa hafal di tempat itu juga. Kemudian yang kedua untuk sosialisasi untuk anak didik kita, peserta didik siswa kita, itu pada waktu saya menjadi pembina upacara. Pada waktu pembina upacara, masih ingat itu tanggal berapa, bulan Agustus kalau tidak salah itu anak-anak ini loh, ada visi kita yang sudah direvisi. Ini mohon anak-anak nanti harus minimal apal dulu, saya kan gitu. Minus apal dulu pada waktu acara itu, tak sampaikan di situ. Ternyata pada waktu upacara itu alhamdulillah juga langsung hafal. Nah, terus berikutnya solusi berikutnya supaya anak-anak itu juga semakin hafal, bu gurunya juga semakin hafal untuk apa? Visi itu untuk program kerja kita harus mengarah ke visi, visi itu. Maka di kelas-kelas itu saya minta kepada Bapak Ibu wali kelas itu untuk sosialisasinya juga di dalam kelas. Kalau hari Jumat itu adalah ada Jumat pembinaan wali kelas ya Mas Iwan gitu. Itu kan Pak Kesiswaan gitu. Itu tolong disampaikan, jangan sampai lupa visi kita. Kamu itu di sekolah sini itu mau diapakan gitu. Itu harus hafal. Itu semuanya seperti itu, Mbak. Sosialisasi secara apa ya? Biar berjenjang, biar tidak lupa, itu seperti itu, Mbak. Itu, Mbak. Ya. Kemudian Bapak ini berarti mulai dari untuk kita, untuk siswa, kembali ke kita kembali. Iya, betul, Mbak. Ya. Berarti Ibu Siti Peduli. Semoga semua masih mengingat ya, Bapak-bapak ini masih mengingat. Iya, tentu. Tentu harusnya. Masuk ke tema berikutnya. Nah, ini Bapak sing kalem sendiri. Bapak kalem sendiri ternyata pemirsa. Jangan lupa untuk chat kami di nomor 0858001460 dan jangan lupa juga telepon di 0272321070. Satu lagi, subscribe dan like-nya ditunggu di RSPD FM Klaten. Masuk tema berikutnya Bapak. Nah ini Bapak Wahyu Romdoni selaku humas dari SMP Negeri 1 Karangnongko. Tadi kita ada giat Ibu Siti Peduli dengan B1 P5.
B1P5 itu apa? Sebelumnya bisa nambah dulu ya Mbak, Oke, saya monggo. agak kelupaan, nambah dulu sebentar. Jadi kita kan sudah punya pedoman visi itu. Kita harus menggiatkan visi itu Ya. untuk semua stakeholder yang ada sekolah. Ya. Nah, Ya. pada waktu itu kan kita harus punya semangat kerja. Semangat kerja, supaya menjadi semangat kerja itu saya mempunyai slogan sebelum masuk ke program kerja tadi, bahwasanya kita itu harus punya semangat kerja. Maka saya munculkan moto kerja dari SMP 1 Karangnongko, yaitu kebersamaan dan kekompakan. Untuk apa? Untuk menuju SMP Negeri 1 Karangnongko yang berkualitas. Jadi moto yang kita pegang untuk bekerja itu ya harus bersama, kompak. Biar apa? Biar kualitas. Kualitas apanya? Ya kualitas muridnya, kualitas gurunya, kualitas sarana prasarananya. Gitu. Jadi giat Siti Peduli ini bagaimana kita menggiatkan untuk mencapai visi itu. Gitu loh Mbak. Maka untuk mencapai visi itu tentunya ada program-programnya yang mengarah untuk menghasilkan Siti Peduli itu. Nah, di situ salah satu setelah kita semuanya bermusyawarah, Bapak Ibu guru, kemudian kita melibatkan komite dulu, salah satu program unggulan dari SMP 1 Karanongko yang terkenal soringinnya itu adalah program untuk mencapai itu adalah B1, P5, dan program Diro Bujo. Nah, ini program yang kita kuatkan dua ini untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini semua stakeholder sekolah mensukseskan program B1, P5, dan Diro Bujo itu. Nah, ini kaitannya kalau kita kait dengan visinya itu bahwasanya untuk B1 P5 itu kaitannya dengan peduli lingkungan. Kalau di profil pelajar Pancasila adalah bergotong royong gitu. Nah, itu sudah sesuai dari divisinya bergotong royong. Kemudian kok Diro Bujonya itu karena kita itu nyun sewu di Karanongko itu kan standarnya ya kebanyakan masih menjunjung tinggi adat budaya Jawa. Ya, di sekitar Karanongko. Maka walaupun sekarang itu eranya milenial, tapi harus juga kearifan lokal juga harus diperhatikan. Diperhatikan itu, maka kemarin kesempatan itu ya Mas Iwan, Mas Wahyu semuanya, itu bagaimana kita itu membuat program jangan meninggalkan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah. Salah satunya Diro Bujo. Lah, nanti untuk kelanjutan apa itu B1, P5, yang program unggulan itu, dan Diro Bujo nanti mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman yang langsung menjadi progres pelaksana di lapangan itu Mbak. Gitu. Itu Mbak, kira-kira tambahnya saya seperti itu. Monggo. Matur nuwun Pak Sugeng atas tambahannya. Monggo Pak Wahyu selaku Humas dari SMP Negeri 1 Karangnongko. Yang saya tanyakan adalah apa toh itu B1P5? Awalnya ini kudu. Apa itu? Baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, Monggo. Pak Iwan dan Bu Anissa. Perkenalkan, saya Wahyu Romdoni selaku Humas. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, terutama untuk RSPD FM ya. Mbak Anissa, sebelum sampai ke materi, boleh cerita dikit ya? Monggo. Saya masuk ke sini kayaknya 2 kali. Alhamdulillah. Sama Pak Iwan. Waktu itu ketika saya masih TK, Pak. Saya masih TK, diajak oleh ibu saya tercinta, ibu guru saya TK. Namanya Bu Sriasih. Itu sering kalau saya manggil itu Bu Mudin, karena suaminya itu adalah seorang Mudin. Bu Mudin, alhamdulillah sekarang masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untungnya itu adalah berada di RW saya, rumahnya dekat, sehingga ketika berangkat dan pulang itu nggak diantar, itu sudah sampai. Ya. Jadi terima kasih sekali atas waktunya RSPD untuk memberikan kesempatan untuk SMP kita. Tapi kayaknya kita buat aja, Bu Anissa. Kita buat pemirsa sama pendengar itu apa namanya ya? Biar tertarik dan menarik. Ingin tahu. Oh, ingin tahu. Ini kayaknya ada yang mau lewat kayaknya. Oh, ya. Apakah
Adakah? Belum ada yang mau lewat, Bapak? Belum ada. Oke. Belum. Dereng. Bakulean ya. Bakule Sume belum lewat. Belum lewat. Baik. Harus Akan saya dijelaskan sampaikan dulu yang jadi PR tadi itu. Baik. Memang sekolah kita termasuk sekolah unik, Bu. Kita ada, kalau orang yang nggak tahu akan bingung, apa toh ya Ibu Siti peduli barang itu. Apalagi kita tambah ada B1, ada P5 ya. B1 sama P5. Kira-kira apa ya? Kalau saya awalnya Ya. buku. Kira-kira Bukunya buku, 1, pensilnya 5. Gitu. Awalnya Pak. Oh iya. Orang kita nggak tahu Iya. ya buku 1, pensilnya 5 atau pulpennya 5. Ya, awal mula juga saya bingung, B1 po B5. Kemudian saya karena mengarahkan ke sebuah kebersihan, ya kan? Ketika kalau apa namanya ruangan, lingkungan itu bersih, kok jadi kotor, berarti ada sesuatu yang terbuang. Maka adalah terbuang dulu, baru muncul P. Maka B dulu baru P. B itu adalah singkatan dari buang. Buang di sini adalah buang sampah. Jadi latar belakangnya begini, Bu Anissa. Sekolah kita kan termasuk sekolah desa, sekolah luas. Saya sebagai mantan murid, kita semuanya mantan murid kan. Mantan murid nggih. Siswa itu yang paling senang, yang paling suka satu ketika berangkat sekolah. Karena mendapatkan uang saku. Iya. Jelas. Uang saku. Yang kedua, ketika pulang, karena nanti kan main ke teman-teman. Iya. Yang ketiga adalah ketika bertemu teman, apalagi Pak, kita dulu masih juga maksakan, masih usia muda kan, yo orang ganteng tapi yo lirik kanan lirik kiri, itu adalah penyemangat kita. Untuk belajar. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah jajan. Dari kecil, alhamdulillah, orang tua saya walaupun nggak, ya sedengan lah, alhamdulillah kita bersyukur, pasti kita dikasih uang saku. Nah, uang saku itu, kalau pagi sudah sarapan, kok jam 10 harus ngeleh itu, Pak? Nah, ketika ngeleh itu atau kita lapar, itu kita kan yang paling senang apa, kita beli. Kebetulan SMP kita kan banyak muridnya. Kemudian strategis, orang manapun bisa lewat, bahkan penjual-penjual itu luar biasa banyak, Pak. Itu menarik perhatian anak-anak, sehingga mereka ketika mereka dikasih uang jajan, uang saku dari orang tuanya, ketika istirahat sudah balapan untuk jajan. Nah, ketika itu adalah hal yang wajar. Kalau orang itu baru senang, itu akan lupa segalanya. Ya toh, Pak? Iya. Kalau kita senang baru ngapain, pasti akan lupa. Sama dengan anak kita. Jadi anak-anak kita ketika menggunakan waktu untuk istirahat, membelanjakan, memanage uangnya, katakanlah uangnya berapa, kemudian dia belanjakan berapa. Ada istirahat pertama, ada istirahat kedua. Itu masih mau istirahat, mereka itu pasti jajan. Ya, ada yang istirahatnya pada pertama, ada yang kedua, atau mungkin ketika pulang. Nah, asik-asik yang mereka makan, ya, itu mereka lupa akan kewajiban mereka. Kemudian katakanlah es yang apa namanya ada plastiknya. Mungkin ada jajanan, ada yang ditusuk dan lain sebagainya. Ketika dia sudah makan, keenakan makan, keenakan cerita sama teman-teman, sampahnya itu dibuang. Entah sengaja atau tidak. Tapi kalau saya berpikir positif, karena kita kayaknya, Pak Kepala, kayaknya kita sesering mungkin untuk berpikir positif. Kalau yang kita pikirkan positif, maka hasilnya akan positif juga. Tapi kalau kita berpikir negatif, juga akan ketemunya juga negatif juga. Sebelum kita jajankan uangnya, Pak, kita lihat dulu video dan iklan layanan masyarakat. Ada yang mau jajan? Kita jajan dulu? Kita cukup jajan dulu, Pak. Uang saku yang kita bawa dari sekolah. Pemirsa RSPD Klaten, jangan lupa iklannya lewat dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tresno sing tak jogo ning malah tok gawe citra tak lilakno kowe gandeng wong liya sliramu gawe
dadi seksine tresno nanging kowe malah lunga ninggal loro ati ra kuat nuruti kekarepanmu budalo belok kiri aja noleh mburi budalo belok kiri aja noleh mburi budalo belok kiri aja noleh mburi. Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih. Yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya? Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore. Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya Jo? Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin. Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini. Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin. Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya Jo. Terus api jadinya cepat merambat dan meluas kan? Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin. Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan Jo. Iya, Tin, setuju banget. Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL RSPD Kabupaten Klaten. Ya, kembali pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, kita kembali ke dalam dialog pendidikan bersama SMP Negeri 1 Karangnongko, yaitu GET Ibu Siti Peduli dengan B1 P5 dan Diro Bojonya. Kembali ke Pak Wahyu Romdoni sebagai Humas. Tadi kita habis jajan, Pak. Iya. Tadi intinya habis jajan. Sampai lupa. Sampai jajan karena Jajan, uangnya ya. sudah buat jajan. Selanjutnya B1 P5. Oke, tadi saya sampaikan bahwa D itu adalah buang, P adalah pungut. Buang itu adalah sikap yang tidak terpuji dari anak ketika dia lupa senang-senangnya jajan, dia nggak peduli atau mungkin karena kelupaan, dia buang sampah sembarangan. Nah, kita sebagai guru, sebagai abdi negara, sebagai pendidik begitu kan, jika ada sebuah kesalahan itu kita tidak pantasnya untuk menghukum, Pak, menurut saya. Tapi karena kita adalah diciptakan oleh Allah sebagai pendidik, alhamdulillah, kesalahan ini kita koreksi, kemudian kita berharap untuk anak bisa berbenah diri. Ya. Maka muncullah P5. Dari P buang, Ya. maka muncullah P dengan pungut. Anak tidak dihukum, tidak boleh lari, Ya. tidak konmayu fisik, gitu kan, fisik nggak tidak boleh. boleh. Kita nggak boleh memukul dan lain sebagainya. Kita tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata jelek. Maka yang terekam di otak mereka pasti adalah ucapan kita yang jelek. Maka sesuai dengan kesepakatan bersama atas saran Pak Kepala Sekolah, kemudian juga dari Sarpras Bapak Wardi ya, itu memberikan istilah B1 P5 itu dengan tidak dihukum, tapi dengan sebuah tindakan yang positif. Dari negatif, buang, maka muncul Huruf P-nya. P-nya sebagai bentuk yang positif untuk pungut itu. Nah, saya sangat setuju sekali. Kebetulan saya ngajar agama Mbak Anissa, ngajar agama Islam. Ya. Saya teringat sekali bahwa Allah menyampaikan innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan. Buang sampah salah, Pak. Satu, membuat kotor. Yang kedua adalah sebuah pelanggaran. Kita nggak boleh menghukum, tapi kita mengharapkan muncullah kebaikan yang lain untuk bisa menutup kesalahan itu, Pak. Jadi ketika dia sudah membuang satu sampah,
maka muncul P5. P itu adalah memungut sampah yang lain yang dia dia buang, dia ambil satu dan dia harus mencari 4 sampah yang lain. Dengan harapan apa? Kesalahan yang dia telah buat tertutup dengan kebaikan yang dia perbuat lagi. Dan dalam hadis juga disampaikan, boleh ya Pak ya? Boleh. Oh, agama Islam ya nggak apa-apa. Pak kepala ini kan matematika, jadi menghitung ibu sih peduli. Tapi kalau agama Islam boleh menyampaikan hadis. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah, takutlah pada Allah dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada. Kemudian setelah kalimat berikutnya, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan yang sudah terlanjur dilaksanakan dengan buang sampah itu dengan berbuat baik, yang kebaikan itu bisa menutup kejelekan yang dia telah perbuat. P-nya, kalau itu toh B-nya 1, buangnya cuma 1, tapi dia harus memungut 5. Kalau matematika Pak, kalau matematika nanti kita bisa sosial. Ya, kalau panjangan matematika, kalau dia ambil 5, sesudah dia membuang 1, maka dia dapat 4 Pak. Tapi saya enggak. Karena apa? Boleh ya Pak? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahwa semua orang perbuatan baik yang dia lakukan 1 kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau dia membuang 1, salahnya cuma 1 Pak. Tapi kalau dia memungut 5 kali 10, 50 dikurangi 1 menjadi 49. Itulah matematika sama. Ini kita berharap dengan dialog seperti ini anak termotivasi. Oh ternyata berbuat baik itu dikalikan 10 kali lipatnya. Tapi jangan kok wah yen ngono aku tak membuang 1, ngugek tak jukuk 5 kan itu 49 kebaikan, bukan seperti itu. Jadi kita memotivasi anak Pak. Kita sebagai motivator tentang adanya B1 P5, kita berharap kelas sing awal mulanya kotor jadi bersih. Lingkungan sekolah sing mulanya kotor jadi bersih. Itulah B1 P5. Kalau sosialisasinya Pak? Ini saya yakin program-program ini yang telah direncanakan, ya kan Pak, kemudian telah dilaksanakan. Ini kan harus sukses seperti itu. Kesuksesan sebuah program itu tidak lepas dari sosialisasi. Kita sudah berembuk bersama-sama, kemudian program itu kita sampaikan agar terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah kita buat tim dahulu dari sarana-prasarana, kemudian melibatkan semua wali kelas, kemudian juga dibantu dengan WKS yang lain untuk merumuskan bagaimana. Kemudian itu yang pertama itu dulu atas bimbingan Pak Kepala Sekolah, baru kemudian ke siswa. Sesok kalau kamu buang sampah 1 ada konsekuensinya, bukan sebuah hukuman, tapi kesalahan kamu agar tertebus dengan kebaikan kamu, buang 1 harus pungut 5. Kemudian buang di tempat yang semestinya. Kemudian setelah itu juga ke yang penjual. Kebetulan kita memang sekolah kita itu terkenal sing dodol pirang-pirang banyak sekali, pakai payung-payung gitu di bawah pohon beringin itu. Jadi ya ora kepanasan, tapi mereka pakai payung. Itu adalah aksesoris penarik untuk membeli. Kayaknya semakin banyak aksesorisnya, semakin ganteng, semakin cantik, semakin tertarik mereka juga. Nah, mereka kita kasih tahu oleh tim itu untuk menyampaikan kepada anak, saling mengingatkan. Kita sebagai guru di kelas, dimanapun ketika bertemu, ketika jajan, terus pembelinya pun tidak kalah penting untuk disampaikan hal itu biar sukses B1 P5. Sasaran berikutnya nih Ika sama Bapak kesiswaan. Oh monggo silahkan. Mungkin next tema berikutnya di Robojo. Awalnya siswa niku juga nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu di Robojo kok ini di Robojo. Memang sekolah kita itu kok punya akronim yang luar biasa banyaknya dan kita nggak ngerti awalnya ngaten. Sekarang Pak kesiswaan Pak Iwan Budianto,
Monggo jelaskan apa itu Dirobojo. Nah, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Mbak Anissa, saya perkenalan dulu ya. Saya Monggo. belum kenalan tadi. Perkenalkan bahwa pemirsa semuanya dan pendengar RSPD FM 91,6 MHz. Perkenalkan, saya Iwan Budianto yang alhamdulillah diberikan amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mendampingi putra-putri kami di SMP Negeri 1 Karangnongko. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan sedikit tentang Dirobojo. Iya. Pak Wahyu, minta izin. Oke, siap. Ini alhamdulillah ini waktu yang terakhir biasanya Kong. ente-ente biasanya gitu ya. Kong. Banyak sedikit kita terima apa Ya, adanya. betul. Kita syukuri aja. Waktu tinggal sedikit alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita menyampaikan sedikit materi Dirobojo itu. Dirobojo. Apa yang disebut dengan Dirobojo sebenarnya dulu juga saya juga bingung itu apa itu Dirobojo. Ya. Apa bojo atau apa itu juga masih bingung. Ternyata ya alhamdulillah. Sesuatu itu muncul ya pasti ada latar belakangnya. Iya, betul. Betul ya. Jadi kita miliki program Dirobojo. Jadi rasa galau mungkin ya dari Bapak Ibu atau mungkin terutama saya sendiri juga rasa galau, rasa sedih. Kenapa kok bisa sedih ya? Ya kita terkait dengan banyak berinteraksi dengan anak-anak putra-putra kita di SMP Negeri 1 Karangnongko. Itu anak-anak itu ngobrol kesana kemari. Itu biasanya yang namanya kita di di sekolah di kampung, apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Romdin tadi di desa. Tentu di dalam berbahasa itu banyak dengan bahasa Jawa. Maka di dalam forum rapat pun ya di OSIS, di kegiatan pramuka itu banyak sekali anak-anak itu sering menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini yang salah satu melatar belakangi munculnya program Dirobojo. Dan bahkan saya juga pernah dengar sendiri, mungkin Bapak Ibu juga yang ada di SMP Negeri 1 Karangnongko itu juga mengalami juga sama orang tua, sama Bapak Ibu kok bahasanya luar biasa. Luar biasanya gimana? Seperti contoh ketika ada Bapak Ibu guru yang mungkin ada keperluan, belum sempat datang ke kelas, mencari Bapak Ibu. Tanya Bapak Ibu yang ada di kantor guru. Pak, Bu, Pak L atau Pak AB, Pak siapa itu kodenya? Kok Renek? Enera. Nah, seperti itu kan rasa keprihatinan kita. Maka sangat luar biasa program Dirobojo itu. Mungkin termasuk kata-kata yang kurang tepat itu ya. Iya, Pak. Kurang tepat. Mungkin betul cara sekali. bahasa Jawa ini kurang ada unggah-ungguh. Ya kan ada stratanya seperti Iya, itu. betul. Kalau di dalam bahasa Jawa kan ada kromo lugu, kromo halus sama dan seterusnya kan gitu, seperti itu. Maka ketika anak seperti itu bicara sama orang tua kan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya kita dalam visi misinya Ibu Siti Peduli itu tadi, kita berusaha untuk mewujudkan anak-anak kita harus bisa memiliki budi pekerti yang luhur seperti itu. Dan juga di lingkungan masyarakat Kecamatan Karangnongko itu alhamdulillah berdasarkan survei dari sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah, dari teman-teman semuanya, dari anggota keluarga besar SMP Negeri 1 Karangnongko, itu banyak yang menguri-uri kebudayaan Jawa. Yang ini ditunjukkan dari informasi yang ada itu banyak grup-grup kerawitan, sanggar juga ya Pak. Iya, Sanggar-sanggar juga itu banyak sekali di sana, dan itu menjunjung tinggi etika. Maka dari latar belakang itu, dan jika kita juga kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang kaitannya dengan kearifan lokal, maka kita munculkan dengan istilah Dirobojo. Nah, Dirobojo itu sebenarnya juga akronim. Bola-balik juga akronim lagi. Terus saya juga sangat menarik sekali ini. Apa itu Dirobojo? Ya, kita singkat yang namanya dari Dinorbu Boso Jawa. Tujuannya apa? Dirobojo itu
Dino Rebu Basa Jawa itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan jadi peserta didik memiliki budi pekerti yang luhur dan juga perilaku santun di sekolah maupun merambahnya di masyarakat sekitar. Berarti setiap hari Rabu itu ya Pak ya? Ya insya Allah ya. Ya. Setiap kita program setiap hari Rabu. Semua aktivitas. Iya. Semua anak-anak, semua siswa diwajibkan untuk berbahasa Jawa, khususnya unggah-ungguh dengan orang tua itu dengan menggunakan kromo alus. Dan tentu ini juga banyak kendala Mbak Anissa ini. Oh iya, pasti. Jelas. Nah, iya. Jelas. Makanya seperti itu untuk Diro Bojonya seperti Dino itu. Rebo Basa Jawa. Basa Jawa. Berarti khusus untuk hari Rabu dalam 1 minggu kita hanya menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar di hari Rabu 1 minggu. Ngoten nggih? Nggih, betul-betul. Untuk nambah sedikit Diro Bojonya ya Mbak ya. Itu kan kaitannya dengan pelajar Pancasila itu kan harus juga berkebinekaan global, harus menjunjung menghargai budaya. Itu juga itu yang saya inginkan untuk mewujudkan lulusan dari visi berbudi pekerti. Kalau lulus dari SMP 1 Karangnongko itu nanti di masyarakat di apa itu unggah-ungguhnya biar ada. Karena sekarang di era milenial ini yang banyak Gen Z itu kok mulai pudar gitu, maka perlu dikembangkan minimal bahasa sehari-hari untuk kromo alus dengan orang tua itu bisa kita coba di hari Rabu gitu. Di hari Rabu itu khusus nanti untuk unggah-ungguh dengan Bapak Ibu guru dengan yang itu adabnya biar punya budi pekerti unggah-ungguhnya. Kearifan lokal yang kita berarti kita sosialisasikan dengan siswa itu setiap hari Rabu kita mengajar pun menggunakan bahasa Jawa. Walaupun itu entah siswanya mengerti atau enggak. Karena rata-rata kan siswa masih bosone basa Jawa ngoko. Kalau untuk ngoko alus itu kadang-kadang ada yang pakai, ada yang enggak. Kromo alus membuka kamus basa Jawa mungkin. Google Translate. Untuk bahasa sehari-hari dulu Mbak, ada percakapan sehari-hari dulu. Kita untuk percobaan program yang tahun pelajaran 2023-2024 ini adalah untuk percakapan sehari-hari itu hari Rabu menggunakan bahasa kromo alus. Percakapan saja. Iya, sementara untuk percakapan dulu untuk pembelajaran di kelas. Nanti siswa untuk menjawab ke Bapak Ibu guru misalkan diperintah, ayo maju Mas, itu jawabannya nggih. Latihan gitu-gitu dulu bahasa-bahasa sikap simpel dulu untuk sementara perjalanan untuk pengembangannya mungkin di tahun pelajaran berikutnya. Hanya percakapan dulu, dibatas dalam percakapan sehari-hari hanya khusus untuk hari Rabu dalam 1 minggu. Untuk pemirsa dan pendengar RSPD Klaten, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas live streamingnya dan dalam dialog pendidikan bersama SMP Negeri 1 Karangnongko. Kemudian kami berikan kepada Bapak Sugeng SPD, Siono SPD untuk memberikan harapan dan kesan-pesan kedepannya terhadap giat Ibu Siti Peduli dengan tema B1, P5 dan Diro Bojonya. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Anissa, para pemirsa semuanya, SPD Klaten yang saya cintai semuanya. Harapan saya untuk giat Siti Peduli dengan B1, P5-nya dan Diro Bojonya, saya mengharapkan siswa-siswa saya dulu khususnya di SMP 1 Karangnongko itu bisa menjadi siswa-siswa yang berkarakter baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, Pak Iwan, B1, buang 1, pungut 5, itu filsafatnya, itu ternyata kejelekan 1, itu dengan kebaikan 5, itu malah lebih. Kalau matematikanya 4 ya Pak Wahyu, menjadi 50 di konsep itu dipanamkan betul. Harapan saya ke siswa-siswa, filsafat itu loh, ternyata apik itu pahalanya ini. Kita melakukan 1, 5 yang kebaikan menjadikan seperti itu. Itu harapan saya, siswa-siswa kita SMP 1 karena punya pemahaman yang lebih lah
untuk berbudi pekerti, kebaikan itu, berimannya juga seperti itu. Harapan yang kedua dan program Dirobujanya itu tadi ya, itu harapan saya siswa-siswa SMP 1 Karanongko itu ya dengan orang tua, dengan siapapun dalam pergaulannya itu bisa apa ya, setelah menghormati, unggah-ungguhnya lah karena di Karanongko banyak sanggar-sanggar itu dan banyak budaya-budaya seperti itu di lingkungan itu, biar harapan saya anak-anak juga yo lo ternyata murid-murid SMP 1 Karanongko unggah-ungguhnya seperti itu. Itu harapan saya seperti itu dengan program yang kita canangkan seperti itu, Mbak. Itu harapan saya. Ya, terima kasih. Terus Bapak. kalau kesan-pesannya ya marilah dunia pendidikan di Kabupaten Klaten karena era milenial yang luar biasa seperti ini, mari karakter-karakter anak didik kita masing-masing itu untuk ditingkatkan, karakter ditingkatkan karena era milenial yang luar biasa ini kalau bisa berakhlak mulianya inilah yang kita kedepankan, Mbak. Pesan-pesan saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sugeng atas kesempatannya memberikan harapan dan kesan-pesan terhadap pendengar dan pemirsa RSPD Klaten. Tetap kita dukung Ibu Siti peduli dengan B1 P5 dan Dirobojo. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RSPD 91,6 FM Klaten. Dan saya selaku pembawa acara dari Anissa Kristiana, mohon maaf apabila kekurangan dan kelebihan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.